Pernahkah Anda bertanya, kenapa ada orang yang melesat sukses sementara yang lain tertinggal di tempat? Apakah mereka lebih pintar, lebih berbakat, atau hanya lebih beruntung? Sebenarnya, jawabannya tidak sesederhana itu. Ada potensi besar di dalam diri kita, tapi seringkali tersembunyi di balik kebiasaan, pola pikir, dan lingkungan yang salah. Kalau Anda ingin tahu cara menemukan dan mengubah potensi itu menjadi kekuatan nyata, video ini bisa menjadi awal perjalanan Anda. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Selamat datang di Si Karyawan Pintar. Pernahkah Anda merasa bahwa kemampuan Anda sudah mentok? Banyak orang berpikir, sukses hanya untuk mereka yang berbakat. Tapi Adam Grant, seorang psikolog organisasi terkenal, punya pandangan berbeda. Dalam bukunya Hidden Potential, ia menjelaskan bahwa sukses bukan soal bakat semata, tapi bagaimana kita memahami, mengembangkan, dan menggunakan potensi tersembunyi kita. Mari kita eksplor lebih jauh bagaimana Anda bisa mengubah hidup Anda. Chapter 1, apa itu potensi tersembunyi? Potensi itu seperti gunung es. Di permukaan, terlihat kecil, tapi bagian terbesarnya tersembunyi di bawah laut. Kita sering hanya melihat apa yang tampak di atas permukaan, kemampuan yang sudah kita kenal atau yang orang lain lihat. Tapi Adam Grant mengingatkan, potensi sejati terletak di bagian yang belum kita gali. Bayangkan ini, Anda pernah merasa ada sesuatu dalam diri Anda yang lebih besar, tapi tidak tahu bagaimana menemukannya? Seringkali, jawabannya muncul saat kita dihadapkan pada tantangan. Ketika Anda mencoba sesuatu yang terasa sulit, sesuatu yang membuat Anda berpikir, apa saya bisa? Justru disitulah potensi Anda mulai terlihat. Many of you have heard me share the story of growing up rural Mississippi, obviously a black girl. At the time we were called colored people, and my grandmother was a maid. That's all she ever knew. The only real expectation she held for me was that I would one day become a maid, and in her words, have some good white folks. Lihat Oprah Winfrey. Dia tumbuh besar di lingkungan yang sulit, tapi dia tidak membiarkan itu membatasi dirinya. Setiap tantangan, mulai dari berjuang di bidang pendidikan hingga menghadapi penolakan di awal karirnya, hanya membawanya lebih dekat pada apa yang sebenarnya bisa dia capai. Potensinya terus tumbuh karena dia berani melangkah keluar dari zona nyaman. Sekarang, coba pikirkan, apa tantangan terakhir yang Anda hadapi? Apakah itu membantu Anda menemukan sesuatu yang baru dalam diri Anda? Jika tidak, mungkin sudah saatnya Anda melihat lagi gunung es itu, dan mulai menggali lebih dalam. Chapter 2, lingkungan yang mendukung adalah kunci. Pernahkah Anda melihat sebuah pohon besar? Kokohnya batang, rimbunnya daun, semuanya terlihat begitu sempurna. Tapi, tahukah Anda bahwa pohon itu tidak akan tumbuh tanpa tanah yang subur, sinar matahari, dan air yang cukup? Adam Grant mengingatkan kita, manusia juga seperti itu. Potensi kita bisa besar, tapi tanpa lingkungan yang mendukung, pertumbuhan kita akan terhambat. Bayangkan Anda adalah seorang karyawan di perusahaan yang tidak menghargai ide-ide baru. Setiap kali Anda mencoba menyampaikan gagasan, Anda justru merasa diremehkan. Lama-lama, Anda mungkin berhenti mencoba. Lingkungan seperti itu bisa membunuh potensi. Sebaliknya, lihat perusahaan seperti SpaceX milik Elon Musk. Di sana, orang didorong untuk berpikir kreatif, untuk berinovasi, bahkan ketika risikonya besar. Hasilnya, roket yang dulu hanya ada di mimpi sekarang terbang ke Mars. Lingkungan seperti itu adalah katalis, sesuatu yang mempercepat perubahan. Dan tidak selalu tentang tempat kerja. Terkadang, lingkungan terdekat kita, seperti keluarga atau teman, juga memainkan peran besar. Pertanyaannya, apakah Anda dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung Anda, atau justru mereka yang membuat Anda ragu pada diri sendiri? Seperti pohon yang tumbuh di tanah subur, kita juga perlu memilih tempat yang memberi kita ruang untuk berkembang. Karena tanpa itu, sekeras apapun usaha kita, hasilnya tidak akan optimal. Chapter 3, Kegagalan adalah batu loncatan. Kita semua pernah takut gagal. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kegagalan itu buruk, dan harus dihindari. Tapi Adam Grant mengatakan sesuatu yang berbeda, yaitu kegagalan bukan akhir dari perjalanan. Justru, itu adalah batu loncatan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Mari kita lihat kisah nyata dari Kolonel Sanders, pendiri KFC di usia 65 tahun,
Sanders mengalami kegagalan yang berulang kali. Dia pernah kehilangan pekerjaannya, bisnisnya bangkrut, bahkan resep ayam gorengnya ditolak lebih dari 1000 kali. Tapi, dia tidak menyerah. Dia terus mencoba, mengetuk pintu demi pintu, hingga akhirnya resepnya diterima dan menjadi waralaba yang dikenal di seluruh dunia. Grant menjelaskan bahwa kegagalan seperti ini memberi kita pelajaran. Ia menunjukkan apa yang tidak berhasil, sehingga kita bisa mencoba jalan lain. Kegagalan bukanlah akhir, justru itu adalah tanda bahwa kita sedang bergerak maju. Jadi, jika Anda pernah gagal, dan kita semua pasti pernah, ingatlah cerita Kolonel Sanders. Kegagalan hanya menjadi akhir jika Anda berhenti. Tapi, jika Anda terus maju, itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Chapter 4, Mengubah potensi jadi prestasi. Potensi itu seperti api kecil. Ia bisa padam jika tidak dijaga, tapi bisa menjadi besar dan membakar semangat jika diberi bahan bakar yang tepat. Adam Grant mengingatkan, potensi tidak akan berkembang tanpa tindakan. Tapi, tindakan seperti apa yang sebenarnya membawa perubahan? Mari kita lihat cerita nyata dari seorang mahasiswa biasa yang bermimpi menjadi pemimpin besar. Namanya Satya Nadella. Dia tumbuh di India, di lingkungan yang jauh dari hiruk-pikuk teknologi dunia. Tapi dia memiliki tekad. Setiap hari, dia mengambil langkah kecil, belajar, membaca, dan mencari mentor. Langkah-langkah itu, meskipun tampak sederhana, membawanya ke Amerika dan akhirnya menjadi CEO di perusahaan teknologi raksasa, Microsoft. Grant menyebut langkah kecil yang konsisten ini sebagai langkah terarah. Tidak perlu menunggu momentum besar. Mulailah dari yang kecil, seperti membaca buku 10 menit setiap hari, atau mencoba keluar dari zona nyaman Anda. Langkah-langkah ini, jika dilakukan terus-menerus, bisa membawa Anda lebih jauh dari yang pernah Anda bayangkan. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan hari ini? Tidak perlu sesuatu yang besar. Ingat, api kecil itu butuh bahan bakar. Dan bahan bakarnya adalah tindakan kecil Anda, yang dilakukan secara konsisten. Chapter 5, Kolaborasi untuk melampaui batas. Kita sering berpikir bahwa sukses adalah hasil usaha individu. Tapi Adam Grant menunjukkan sesuatu yang penting, tidak ada yang bisa sukses sendirian. Bahkan, Steve Jobs, yang dikenal sebagai ikon inovasi, tidak bekerja sendiri. Di balik kesuksesan Apple, ada tim yang bekerja keras, orang-orang seperti Steve Wozniak, Jonathan Ive, dan banyak lainnya. Mereka bukan sekadar rekan kerja, tapi partner yang saling melengkapi. Tanpa kolaborasi ini, Apple mungkin tidak akan menjadi raksasa teknologi seperti sekarang. Kolaborasi seperti ini adalah kunci untuk melampaui batas kita sendiri. Tidak peduli seberapa besar ambisi atau potensi Anda membutuhkan orang-orang di sekitar Anda yang mendukung dan bekerja bersama Anda. Jadi, siapa yang ada di tim Anda? Apakah mereka membantu Anda tumbuh, atau justru menghambat langkah Anda? Mulailah membangun komunitas yang kuat. Karena bersama, kita bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Teman-teman, Hidden Potensial karya Adam Grant mengajarkan kita bahwa sukses bukan hanya soal bakat, tapi bagaimana kita menggali, mengasah, dan memanfaatkan potensi yang tersembunyi dalam diri kita. Mulailah dari langkah kecil, bangun lingkungan yang mendukung, dan jangan pernah takut gagal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap cerdas.